Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana, NPM 0323010097. Baik, di sini saya akan mereview blueprint tentang tata letak ruang kelas 5 yang menciptakan budaya baca murid. Membangun iklim kebiasaan dan nilai positif secara tidak langsung melalui lingkungan fisik, interaksi sosial, dan tata laksana kelas. Di sini yang pertama ada visi. Visinya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman, inklusif, dan literat sehingga setiap murid menjadi pembaca aktif, kritis, dan berkarakter. Yang kedua, ada prinsip kurikulum tersembunyi. Yang pertama, keteladanan. Kedua, pembiasaan. Ketiga, penguatan positif. Keempat, lingkungan kondusif. Dan yang terakhir ada partisipasi seluruh warga kelas. Tiga, di sini ada Dena tata letak ruang kelas 5. Di dalam Dena ini terdapat papan tulis, meja guru, pojok baca, papan informasi kelas, pojok administrasi, tempat sampah, dan pojok motivasi. Kemudian, nomor 4 ada tata laksana kelas berbudaya baca. Yang pertama di sini ada sudut baca kelas, menyediakan buku menarik sesuai usia dan minat siswa. Yang kedua, aturan kelas literat. Siswa dan guru membuat kesepakatan kelas tentang kebiasaan membaca. Ketiga, ada integrasi literasi di pembelajaran. Guru mengaitkan kegiatan membaca dalam semua mata pelajaran. Keempat, ada jurnal membaca. Siswa menuliskan judul, ringkasan singkat, dan perasaan setelah membaca. Dan terakhir ada diskusi dan berbagi buku. Sesi berbagi cerita atau ide dari buku yang dibaca secara rutin. Baik, kita masuk di nomor 5 yaitu landasan nilai terdapat 5. Yang pertama, menghargai ilmu dan informasi. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, rasa ingin tahu tinggi. Yang keempat, saling menghargai pendapat. Dan yang terakhir, kemandirian belajar. Nomor 6 yaitu mitigasi konkret, yaitu mengubah perilaku siswa dari minat rendah sedang menjadi tinggi. Kemudian di bagian C ada penguatan positif, terdiri dari pujian, stiker, sertifikat, dan bintang mingguan. Kedua ada pajang karya literasi siswa di mading kelas. Terus yang terakhir ada apresiasi pembaca terrajin setiap bulan. Terus di bagian D, libatkan orang tua siswa. Yang pertama, kirim rekomendasi buku. Kedua, ajak orang tua membaca bersama di rumah. Ketiga, laporkan perkembangan minat baca secara berkala. Kemudian ada di sini E, contoh strategi khusus siswa. Ada minat, ada strategi, dan contoh aktivitas. Yang pertama di sini ada rendah, strateginya itu bacaan visual menarik. Terus ada komik, buku bergambar, video read aloud. Kemudian ada sedang, strateginya itu pilihan dan kebiasaan. Contoh aktivitasnya itu pilihan buku, reading time, dan jurnal membaca. Ketiga ada tinggi, tantangan dan penguatan. Terus yang contohnya itu diskusi, proyek literasi, dan klub baca. Nomor 7, indikator keberhasilan empiris dapat diukur guru kelas. Nah, di sini ada aspek yang diukur, ada indikator ukur, cara ukur, dan target. Yang pertama di sini ada kebiasaan membaca. Presentase yang mengikuti reading time rutin, observasi harian, 90% siswa. Yang kedua ada frekuensi membaca. Itu rata-rata jumlah buku yang dibaca siswa per bulan. Catatan jurnal membaca, 2 buku per bulan. Ketiga, pemahaman bacaan. Pemahaman bacaan itu skor rata-rata pemahaman isi bacaan, kuis atau lembar refleksi 75 KKM. Tuh. Yang keempat ada partisipasi literasi. Presentasi siswa aktif dalam kegiatan literasi kelas, daftar hadir kegiatan 80% siswa. Nomor 8 di sini ada rencana implementasi. Yang pertama di bulan 1 yaitu persiapan, sosialisasi, pengadaan buku, penataan ruangan,
penyusunan aturan literasi. Yang kedua, bulan 2 sampai 6 pelaksanaan. Pembiasaan kegiatan literasi harian dan program sudut baca. Yang ketiga ada monitoring setiap bulan, yaitu observasi, pengumpulan data, indikator, dan refleksi bersama. Kemudian di sini ada evaluasi bulan ke-6. Analisis capaian indikator dan perbaikan program. Dan yang terakhir di sini ada pengembangan bulan ke-7, inovasi kegiatan literasi berkelanjutan. Kemudian nomor 9, peran dan tanggung jawab guru, siswa, orang tua, pustakawan atau komite. Nomor 10 ada sumber pendukung. Yang pertama di sini ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Terus di sini ada nomor 11 ide topik penelitian terbaru yang belum banyak direview. Yang pertama, pengaruh tata letak kelas berbasis sudut baca terhadap minat baca siswa SD. Yang kedua, ada efektivitas hidden curriculum dalam membentuk budaya baca di kelas 5. Yang ketiga di sini ada peran jurnal membaca digital sederhana terhadap pemahaman dan motivasi membaca siswa SD. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.